Itunya bro, Iya, gue iya. kan awam ya. Ini depan-depanan banget bang. Udah biasa udah. Terus gue bilang, abis itu lu ngapain? Ntar juga kita serang balik. Apaan Wih, sih? ini apa? Gue bilang, ini apa sih? Ini mas gue jadi saling serang-serangan. Biar usahanya hancur, biar pelanggan pindah ke sono. Iya, iya. Iya dong. Iya, iya. Terus gue jadi ngambil kesimpulan, lah kan gue jadi order di sini, berarti ilmu gue lebih kuat. Waduh. Kenapa gue nggak keseberang bang? Berarti gue lebih sakti. Aduh. Hah, apa sih? Nah maksud gue, Halu. bantulah UMKM kita, Iya, iya. pelaku iya. ekonomi kreatif. Ini Oke. asal muasal kali ya, bro. Iya, iya. Ceritain ya kenapa akhirnya pedagang-pedagang kita kena tradisi kayak begini-begini. Oke, jadi pertama kan kayak itu yang tadi, kisah yang tadi Bang Dery itu ya. Itu kan akibat dia pertama si toko yang sebelahnya itu korban dukunnya. Ya kan? Dia ngerasa sepi, dia nyari solusi nggak tahu nih, ya kan? Ini kenapa sepi usaha gua? Hah? Pasti dia pergi ke orang yang katanya pinter. Kalau saya lebih suka nyebut dukun itu orang dungu ya, bukan orang pinter. Iya. Karena dukun itu ada singkatannya, Bang. Apa Kalau tuh? belum tahu, dungu tekun. Dukun. Iya. Jadi orang yang tekun menyebarkan kedunguan ke masyarakat, gitu. Nah, Rame nih. iya, ini nggak apa-apa. Dulu gue bilang dukun itu cuma ada 2, kalau nggak nipu ya cabul. Gue dilaporin 20 laporan sama organisasi dukun se-Indonesia. Terus Gila lu berani juga ya. di BAP kan, akhirnya malah jadi solid gue sama polisi. Jadi deket, lu lagi gitu. Nah, akhirnya gue bilang ke dukun, ketika ada yang ngancem laporan lagi sekarang, kalau ada yang ngancem, gue selalu bilang ya udah laporin lah, 1 lagi lah, biar gue kayak bioskop. 21. Yoi. 21. Tapi ketika gue bercandain gitu, makanya mereka pada diem kan, nggak bisa berbuat apa-apa. Karena di Indonesia bersuara atau menyampaikan fakta tidak bisa dijerat hukum. Menyampaikan fakta untuk kepentingan umum nggak bisa dijerat hukum. Nah, maka dari itu sebenarnya dia pergi ke orang yang katanya pinter itu, terus dibilang, wah kamu mah ditutup sama sebelah kamu tuh, makanya dia rame gitu. Nah, kamu siramin ini, dibodoh-bodohin tuh, ya kan? Nih, kamu siramin ini tiap hari ini, tanggal ini, biar kesaktian dia pindah ke sini gitu. Nah, faktanya ketika dia siramin kan, kalau pelayanannya nggak diperbaiki atau harganya nggak bersaing, ya tetap aja begitu kan. Makanya gue ke situ tuh. Nah, makanya ke situ kan. Lu kan pasti bandingin juga kan antara yang ini sama ini. Dari pekerjaan, pelayanan, terutama pelayanan sih dalam bisnis kan. Berarti kan gue kan ngerasain sendiri ya. Lah, buktinya kan gak ngefek apa-apa ya. Bener, betul. Maka Tuh, coba dibuka dah pikiran lu dah. Nggak Buktinya ngefek gue ke situ. Ya, tapi Betul. dia pasti Tapi nyerang lagi. Saya dibilang, berarti kan ilmu gue lebih kuat. Makanya si Dery ke sono. Panjang lagi. Nah, urusan. itu kan halusinasi mereka sendiri karena terlalu percaya sama orang dungu yang tadi gitu kan, si dukun ini. Nah, ketika si dukun ini ngasih saran ke sini, nih siramin aja, kan nggak ngefek apapun. Dia kan terganggu nih, yang tadi katanya lebih sakti. Dia pasti kan nyari tahu juga nih ke dukun juga. Wah, kok gue udah siramin ya? Oh, itu kamu berusaha ditutup sama dia. Ntar dia dikasih lagi. Jadi dua-duanya diduitin. Sebenarnya kan kepercayaan gitu. Orang buka usaha, sejujurnya gue pernah buka ini juga kan, dulu awal-awal usaha. Dulu buka Red Burger namanya. Jadi burger merah gitu. Wah, oke. Awal-awal di entertain, terus nyoba-nyoba dunia usaha, buka burger merah. Gue nyewa di depan kayak restoran gitu, samping-sampingnya gitu, kayak taman jajannya. Iya. Nah, gue nyewa di situ. Nah, restoran utamanya nih yang besarnya ini, dia setiap malam Jumat ada dukun dateng bakar dupa. Gitu, bakar dupa. Set. Terus juga nabur-naburin kayak air, percikin air gitu di sekitar situ. Nah, gue lihat ini ngapain lagi malam Jumat? Ya sepi mah sepi aja. Karena memang pelayanannya sih kurang bagus kalau yang gue riset ya. Terus karena punya gue waktu itu kan emang Red Burger itu waktu itu cukup dikenal di sekitar tuh, waktu itu rame nih. Nah, tiba-tiba sempet pas buka waktu itu ada kayak kopi disiramin kopi tempat gue. Kayaknya mungkin kata dukunnya ini nih penyebabnya nih, dia kayaknya ketarik ke dia malah gitu. Disiramin kopi banyak. Wah, kampret. Ya udah tinggal bersihin. Selesai, ya udah tinggal bersihin. Masih rame? Ya masih rame tetap terus. Ya nggak ngefek. Berarti ilmu lu lebih sakti. Gue lebih waras sih, Bang. Iya. Akhirnya si restoran ini 3 bulan tutup. 3 bulan tutup. Bayangin, omset nggak menambah, malah keluar duit buat orang dungu, ya kan? Keluar duit buat ritual-ritual dungu kayak gitu. Akhirnya tutup 3 bulan karena omsetnya kecil, nggak nutup.
Nah, jadi penyebab utamanya adalah kebanyakan orang ketika buka usaha berusaha untuk mikir gimana caranya usaha gue langsung menghasilkan miliaran. Jadi proses, nggak menikmati proses ini penyebabnya nih sebenarnya. Oke. Pengennya buka usaha, mikirnya jualan, promosi, harga murah, langsung beli, banyak yang beli. Padahal usaha nggak sebegitunya, nggak sesimpel itu gitu. Ada teknik buzzer, ada teknik macam-macam kan. Pas ada grand openingnya kayak gimana dikonsepin. Itu banyak orang-orang yang nggak mau baca buku, nggak mau mempelajari dari pengusaha-pengusaha yang udah sukses. Akhirnya mikir cepet, yaitu gue pakai penglaris aja lah gitu. Wah, itu gila. nama prinsip pikirannya namanya Occam Razor Principle. Apa?